ada usul pemaksulan Pak Gibran dari Pak? Ada itu apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Jadi kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada, saya tahu itu. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang kami hormati, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Di samping kami yang hadir semua di sini, Bapak bisa menyaksikan betapa bangganya seluruh purnawirawan Indonesia yang Bapak lihat di depan layar. Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Jadi ya, saya sudah sampaikan, saya pernah ngomong langsung sama Prabowo, Pak, Bapak mau nyalon sebagai presiden nggak? Nggak ada gunanya. Kalau tidak didukung Jokowi, ngabisin duit aja. Lagi-lagi ya, statement dari Opung Luhut ini seringkali membuat akhirnya ribut di bawah gitu ya. Nah, tentu hal ini membuat gue sendiri berpikir gitu ya, bahwasanya beliau tidak menghormati. Padahal kan ini kan purnawirawan TNI yang dimana beliau juga kan berada di situ gitu loh. Kan ini senior-seniornya gitu. Entah kenapa kok Opung Luhut sampai mengatakan hal seperti itu. Nah, teman-teman semua. Tapi ya kan lagi-lagi di acara halal bihalal purnawirawan TNI dan terlihat ya Pak Prabowo berduduk bersandingan dengan Bapak Tri Sutrisno. Dan juga Pak Prabowo sempat hormat dulu sebelum berpidato gitu ya. Nah, ini menandakan bahwasanya kedekatan Pak Prabowo dan Pak Tri Sutrisno itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Memang beliau benar-benar dekat dan hormatnya Pak Prabowo itu benar-benar dari dalam hati, bersih, intinya tidak ada kepentingan di sana gitu loh. Benar-benar memang hormat gitu. Beliau sangat kagum dengan Pak Tri Sutrisno gitu. Berikut penjelasan Gatot mengapa Prabowo terpaksa memilih Gibran. Secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Apalagi kondisi terkini. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan ada yang digugat mengenai batas usia minimum. Dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo. Lu bisa juga nggak jadi kan gitu. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main. Dia nggak ngangkat bisa berubah sekarang ini. Kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Begitu ya. Jadi kalau oleh Pak Luhut itu adalah Pak Tri, berarti yang disebut kampungan ya, karena Pak Tri ikut tanda tangan di situ, saya kira ya ini udah kelewat batas gitu ya. Apalagi kalau terminologi kampung dan desa, saya kira Pak Tri lebih kota lah dari Pak Luhut ya, karena Pak Tri ini kan lahir dan besar di Surabaya kota besar gitu. Tapi tentu maksudnya bukan kampung dan kota nih, tapi kampungan itu lebih pada diksi yang menganggap ya ini perilaku yang nggak pantas gitulah ya kira-kira gitu ya. Tapi ini lebih nggak pantas lagi kalau yang disebut kampungan oleh Pak Luhut itu sesepuh yang sangat dihormati, bahkan mungkin sekarang ini kalau untuk lingkup TNI dia yang paling dihormati seperti Pak Tri Sutrisno ya, bukan hanya karena usianya yang lebih sepuh, tapi juga pangkat dan jabatannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Luhut ya. Pak Luhut menjawab waktu itu ya, Pak Farul gini, nanti ke depan hanya ada dua calon presiden, kata beliau. Hanya ada Pak Prabowo dan Pak Ganjar, kata beliau ini ya. Dengan beliau tambah-tambah lagi lah ya. Tambah beliau bilang nanti siapapun yang menang menterinya akan tetap ini saja gitu ya, kata beliau ya. Oh gitu ya Pak Luhut, saya bilang. Bagaimana tentang Anies? Saya bilang ada isu-isu Anies juga akan maju. Pak Luhut bilang Anies nggak akan maju Pak Farul, kata dia. Karena Pak Surya Paloh tidak akan berani mengajukan nama Anies. Kalau dia mengajukan nama Anies, maka partainya akan pecah. Katanya gitu. Oh gitu ya Pak Luhut. Pemerintah mau menghajar Anies. Saya bilang ke Denny, pemerintah berusaha agar Anies tidak bisa jadi calon. Saya bilang ke Denny waktu Den,
kamu jagalah Anies agar dia tidak sampai gagal jadi calon. Saya yang mau jaga dari pemerintah agar dia tidak dihalangi oleh pemerintah. Pokoknya dia harus jadi calon deh, saya yang jamin. Nah kalau tiba-tiba saya mau ke dia, lalu Partai Demokrat keluar, ini tidak memenuhi syarat, kan saya dituduh musuh. Iya kan? Paham kan? Paham. Kalau Demokrat keluar, Pak Mahfud masuk, Demokrat keluar, kenapa musuh? Pasti yang dituduh pemerintah menyusupkan orang agar Anies gagal. Padahal tujuannya pemerintah sudah dituding akan menggagalkan Anies. Itu sebabnya saya nolak. Saya tidak mau menggagalkan Anies, saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon, kan menang, kalah itu nanti, tapi harus calon. Saya taruhannya, saya bilang, sama Denny, sama orang-orang. Iya. Dan betul, begitu saya tidak jadi, yang masuk Muhaimin. Demokrat langsung keluar kan, untuk Muhaimin punya partai. Sehingga mengganti posisi Demokrat ini suaranya utuh. Untuk tetap bisa daftar. Kalau enggak, nggak bisa. Kalau enggak bisa. Kalau saya yang masuk, habis. Boleh nggak saya tanggapin? Jangan nanti lu. Oh belum. Jadi yang memilih Gibran sebagai calon wakil presiden itu Prabowo. Iya, saya mau tanggapin, mau saya kuatkan ini bukan Joko Widodo. Ini yang mau saya kuatkan. Jadi ya, saya sudah sampaikan, saya pernah ngomong langsung sama Prabowo, Pak, Bapak mau nyalon sebagai presiden nggak? Nggak ada gunanya. Kalau tidak didukung Jokowi, ngabisin duit aja. Ada celah-celah yang bisa dilakukan. Bukan saat ini aja saya mengatakan itu. Sebelum Gibran dilantik pun saya sudah mengatakan, dan bahkan kita datang ke Dewan Perwakilan Daerah untuk mengatakan jangan dilantik karena dia ada persoalan-persoalan yang membuat dia sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kita mau datang juga ke fraksi yang so-called oposisi, yaitu fraksi PDIP. Unfortunately, sudah janji tapi ternyata tidak dipenuhi, akhirnya kita tidak bisa datang. Dan ini bukan kaitan, kalau misalnya komentar-komentar, ini kaitan sakit hati dan lain sebagainya. Anda ini sama seperti para buzzer yang menurut saya kurang cerdas. Enggak, ini bicara kepangan, saya bilang komentar. Bagaimana Anda kalau orang bicara sakit hati itu kurang cerdas. Bagaimana orang bahagia kayak saya sakit hati? Ya kan? Coba bayangkan, saya orang yang independen, ya kan? Bisa ngomong apa aja. Satu saja yang saya khawatirkan di Republik ini, kriminalisasi. Selama orang ngomong dibebaskan, maka negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tetapi kalau orang ngomong dikriminalisasi, diancam dengan hukuman 12 tahun seperti Roy Suryo, Tifa dan kemudian Sianipar, maka disitulah kemudian bencana demokrasi muncul. Nah saya harap bapak-bapak sekali, ibu-ibu sekali, kawan-kawan semua, tidak pernah terjadi di era pemerintahan Prabowo ada aktivis yang ditangkap, dikriminalisasi hanya karena ngomong dan berpendapat.